Pembelajaran yang baru tentang UKM salah satu materi penting yaitu budaya positif. Kita bisa menerapkan budaya positif di kelas agar pembelajaran itu bisa Oke, terima kasih. Jadi bisa dilihat di sini bahwa inilah yang pertama itu kebiasaan yang memulai positif. Jadi kebiasaan tadi semua yang positif adanya kita sudah masukkan yang sebelumnya dari lalu kan budaya positif. Kita berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya siswa itu membiarkan dirinya jadi kalau namanya kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Atau mungkin ada sedikit permainan di langsung situ, ada permainan membuka dan menutup kepala panas. Kalau misalnya di dalam tangan makan itu ada benda yang sangat berharga yang bisa dibagi pada kita. Kalau sama minta oh iya, berarti makan sendiri apakah saya memperoleh apa? Oh, oke. Kalau menurut Ibu Sedis, kalau saya minta Ibu Sedis buka, Ibu Sedis dia tidak bisa. Oh itu dua. Ini sih bahwa semua penguatan positif itu efektif dan seperti ini contohnya kalau misalnya bisa mendapatkan nilai 100. Lalu kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin? Pertama coba, menurut Ibu Yanti, kalau Om kata disiplin, bayangannya adalah apa? Pasti salah satu dari 4 kata yang saya tampilkan, toh? Pasti toh? Ya. Kalau bicara disiplin, pasti munculnya adalah kata tertib. Lalu bisa juga ada kaitannya dengan peraturan. Disiplin berarti kepatuhan, di mana anak harus patuh dengan apa yang kita tata tertib dan sudah kita buat. Itu makna disiplin yang kita pikirkan selama ini. Itu makna sebenarnya yang kita pikirkan. Tetapi apa yang kita pikirkan dari 4 selihat di pengertian berikutnya, proses pembelajaran. Disiplin itu adalah proses pembelajaran. Dan disiplin itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda, sangat berbeda dengan hukuman. Jadi kita saat ini berpikir bahwa untuk mendisiplinkan anak, kita pakai cara yang pertama adalah kita marah-marah dulu toh. Marah-marah, oh kamu tidak boleh datang terlambat. Lalu ada cara kalau tidak mempan yang marah-marah, kita pakai kekerasan secara fisik toh. Jadi ada 2. Kalau bukan kekerasan verbal, berarti non verbal. Itu saja 2 pilihan itu. Jadi saat ini kita buat itu, kita mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman atau membuat anak merasa tidak nyaman. Kita memberikan anak hukuman seperti pilih sampah karena datang terlambat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, kenapa dia datang terlambat. Kita tidak tahu alasannya toh. Harusnya kita kan bisa tanya dulu alasan terlambat apa. Mungkin contoh kemarin ada sudah di Mangulewa, dia bilang ibu, saya tinggal di Mangulewa, saya susah dapat demo. Jadi kita carikan, kita minta bagaimana menurut kau solusinya seperti apa. Kita tidak langsung ke anak bilang terlambat, kau pilih sampah, kotoran segala macam. Itu yang kita pilih. Jadi kita membuat anak menjadi rasa tidak nyaman atau rasa dia disiplin karena rasa takut atau rasa tidak nyaman. Itu yang tidak boleh kita buat. Kita usahakan bahwa anak itu disiplin, artinya bahwa dia percaya bahwa kalau minum saat terlambat itu ada efek dari saat terlambat itu apa? Saya terlambat,
materi yang disajikan oleh guru itu, ada yang saya tidak bisa ikuti tuh. Itu maksudnya, jadi kita tumpukan nilai yang memang muncul dari dalam dirinya. Jangan sampai kita membuat anak disiplin karena rasa takut seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa mengerti maksudnya. Jadi disiplin positif itu seperti itu, kita memunculkan nilai-nilai itu yang muncul dari dalam dirinya. Jangan karena siswa merasa tadi rasa takut atau karena diberi penghargaan tadi ya, kayak bilang, oh besok kalau tidak terlambat saya kasih kau hadiah permen. Anak kau besok, kalau tidak datang cepat tidak dapat permen. Berarti bukan motivasi dari dalam diri tuh, karena rasa diberi penghargaan. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang dulu bercerita bahwa dulu kalau jamnya belajar ini, kalau daftar terlambat, yang tidak rajin daftar sekolah dapat hadiah kompor ya, kalau ada salah ada cerita. Kalau kita hubungkan dengan ini, itu sudah keliru sebenarnya. Mungkin kita bisa berikan apresiasi dalam bentuk kata-kata saja, tidak perlu berikan dalam bentuk hadiah. Oke, yang berikut ya untuk materi saya sampai di sini saya tambahkan ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini motivasi perilaku manusia yang tadi kita bilang tentang anak-anak punya 3 laku. Yang pertama adalah apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah bilang kalau anak tidak datang terlambat atau anak mengerjakan tugas karena rasa takut kalau guru memberikan hukuman. Jadi sehingga pada dasarnya dia bilang dia kerja tugas atau dia pilih sampah atau dia sapu ruangan karena rasa ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang kenyataan terjadi loh. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi yang tadi saya bilang, siswa diberikan penghargaan atau pujian sebenarnya mungkin tidak menurut kita itu benar, tapi pujian di depan teman-teman itu menimbulkan rasa cemburu, ya toh teman-teman bilang hari-hari hanya orang yang sama kok dipuji. Kalau memang kita pengennya anak ini lebih bersemangat, mungkin kita bisa sampaikan pujian secara langsung saja tanpa depan anak-anak supaya jangan menimbulkan perasaan iri dan cemburu. Dan ada anak juga yang cemburu, ada juga yang merasa rendah diri. Ya sudahlah, memang kami seperti ini ya seperti ini terus, kali kita mau begini, paling ibu tidak pernah puji kami. Itulah kekeliruan kita sama ini. Lalu yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka besar. Nah, inilah motivasi yang ketiga, inilah yang kita tanamkan kepada anak. Jadi kalau bisa yang pertama dan kedua itu yang kita harus berusaha. Memang proses itu untuk berubah itu kan tidak mudah loh, untuk proses. Tapi saya yakin bahwa kita semua pasti bisa. Kita pelan-pelan untuk mengurangi yang itu, kita coba untuk bagaimana kita menjadi mereka menghargai diri sendiri, biar mereka melakukan sesuatu itu ya berdasarkan keinginan mereka, motivasi mereka sendiri. Dan kita sebagai guru mungkin cara yang terbaik kita berikan keteladanan. Jadi kalau kita bicara panjang lebar mereka omong-omong takut, tunjukkan teladan. Hal kecil mungkin kita tegur mereka jangan buang sampah, kalau kita lihat sampah kita pilih, pasti ada yang tergerak hati untuk mengikuti kita. Oke, untuk materi selanjutnya berkaitan ini lagi kebutuhan dasar manusia. Saya berikan kesempatan kepada teman saya. Oke, saya mungkin tambah sedikit saja. Tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5. Anak-anak ini kan karena di kelas kan bikin tingkah laku ada sudah. Sementara mengajar, dia bermain sebenarnya tuh yang terjadi adalah di sini. Siswa membuat tindakan semua yang dia buat itu karena ada kebutuhan tidak dipenuhi. Contohnya, dia masuk keluar. Pertama kebutuhan pertama adalah bertahan hidup. Kita tidak tahu bahwa mungkin dia sudah lapar, makanya dia sengaja keluar mas ibu izin ke WC padahal dia pergi beli makan. Jadi itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi semua perilaku yang dibawa oleh siswa karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Lalu dalam kelas, anak ini yang mungkin di rumahnya ini kan kurang kasih sayang, ada atau yang seperti itu. Jadi dia suka mencari perhatian dari guru toh. Nah, itu adalah ciri khas siswa yang kebutuhan dasar akan cinta kasihnya itu belum terpenuhi. Jadi dari 5 kebutuhan dasar siswa itu, dari kita sebagai guru kita harus tahu bahwa semua perilaku yang dibawa oleh siswa itu negatif apapun itu dasarnya karena kebutuhannya itu belum terpenuhi. Itu ya, dalam pemikiran kita berpikirnya seperti itu toh. Oke. Lalu berikut ketika guru kita menjadi apa tadi, fungsi guru ada 5 tadi. Kita semua, saya yakin kita refleksi sendiri. Coba, kalau Ibu Yanti selama ini masuk pada kategori apa? Penghukum ataukah pembuat rasa bersalah, teman, manajer atau pembantu? Ibu Yanti pada posisi mana selama ini kalau jadi guru?
Penghukum ataukah pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Real saja. Ya sama itu Yanti buat. Membuat rasa bersalah. Iya. Kalau Ibu Rina, Ibu Yanti membuat rasa bersalah. Ibu Rina, Saya lebih ke manajer. manajer. Kalau Ibu Yusaidis, pemantau. Ibu Bisa, Kalau saya dua. apa? Itu teman dengan manajer. Teman dan manajer. Kalau Ibu Amina, sama. Emak? Saya tapi dengan teman. Nah, oke. Refleksi nih ya, saya sudah dapat hasil. Saya sendiri nih, ini saya sendiri. Pada sampai ini, oke silakan. Hukuman yang kita dimaksudkan di sini ini hukuman yang negatif. Ah. Tapi buat itu kan positif bukan negatif. Iya, hukuman yang Contoh. Misalkan anak ini tidak mengerjakan PR ini, tapi ini tadi kesepakatan tadi, tadi kan keyakinan Iya, jadi iya. kita pernah kesepakatan buat diskus. Sudah buat kesepakatan bahwa kalau misalkan PR ini hari 3 nomor, Iya. anak ini tidak mengerjakan PR. Dari kali depan kalau dia masuk, kalau misalkan dia masuk ke nomor itu dia harus menjawab 5 kali 3 5 kali 15 kata. Nah itu apakah itu sudah termasuk uang negatif atau positif? Oke, terima kasih. Nah, kalau yang tadi Oma tanya itu tetap masuk sebagai ibu, sebagai seorang penghukum. Iya. Sebagai penghukum. Lihat kita ini. Mau dia positif negatif tetap penghukum. Menurut kita itu baik, menurut kita itu hal yang baik. Tetapi itu kekeliruan. Kita menghukum anak, kita menambahkan beban kepada anak. Kalau kita sudah menambah beban, berarti dia merasakan tidak nyaman. Kalau sudah masuk kategori tidak nyaman, berarti kita sudah menghukum dia. Dan kalau itu kesepakatan mereka. Nah, oke. Sekarang, jadi kita sabar ya. Kita refleksi nih. Jadi saya berada pada kategori penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya tidak pernah berada pada 3 posisi. Saya menjadi teman ada keadaan tertentu. Karena kalau gini, siswa ini kan kalau kita memang ini realnya ya. Saya biasa hukum anak kalau bikin salah bisa dalam bentuk kata-kata atau membuat anak rasa bersalah. Dasarnya saya merasa bahwa saya mengurangi hukuman fisik nih, misalnya toki anak. Saya lebih kepada membuat rasa bersalah dan selama ini saya merasa itu efektif. Itu berjalan. Anak kalau dibikin rasa bersalah tuh dan dia terbukti bahwa dia berubah. Tapi sebenarnya itu kan dia ternyaman toh. Itu saya rasa efektif nih saya buat. Lalu saya masuk pada apa? Teman. Kalau kita semakin dekat dengan anak akan merasa kita kalau kita terlalu dekat dengan anak tuh ibu mungkin bisa lihat ada keadaan kita setiap hari nih. Kalau kita terlalu dekat dengan anak, ketika kita dia berbuat salah, kita tegur dia merasa hanya segitu saja. Gitu. Dan kita teman toh, itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi 3 ini saya yakin bahwa hampir kita semua berada pada posisi penghukum. Saya kalau makan dalam kelas, di mana rasa tengah rasa? Atau menghargai? Mana mungkin seperti kita di rumah tuh ada tamu, kita datang langsung makan depan tamu. Sama seperti dalam kelas kan? Kalau kita makan kita menghargai guru, menghargai teman-teman ada di sekitar kita. Kan? Lalu kita datang kita makanan yang enak, terus sama sebelah lihat dia makan enak, sama makannya cuma begini saja gitu. Jadi keyakinan kelas itu seperti gini teman-teman. Jadi dia prosesnya dari peraturan kelas kita ubah menjadi yang kalimat tadi negatif kita ubah ke kalimat positif. Dari kalimat positif kita buat ambil nilainya apa sehingga masuk terakhir kepada restitusi. Ketika siswa membuat kesalahan, kita tidak masuk kepada posisi menghukum tadi kita sudah pakai. Kalau restitusi, posisi kontrolnya adalah manajer. Itu manajernya di kegiatan restitusi. Jadi saat siswa berbuat salah, kita panggil siswa. Tadi ibu sudah jelaskan bahwa apa? Validasi menstabilkan anak punya identitas bahwa kita katakan bahwa ibu juga pernah buat salah. Dia bisa tahu. Oh, jadi anak-anak buat salah itu wajar. Ibu juga pernah. Oleh karena itu, pasti ada alasan di balik semua yang kau buat. Jadi kita tanya, alasannya apa tadi kau ini misalnya bolos? Anak sampaikan, ibu karena begini segala macam. Contohnya, sudah. Nah, kalau gitu, karena tadi kau bolos, berarti ada materi yang pelajaran yang tidak kau ikuti. Coba, solusinya kau apa? Solusinya apa? Ya, biarkan anak menemukan sendiri. Kita hanya menuntut saja. Kita jangan kasih solusi. Kita jangan kasih solusi. Biarkan mereka temukan sendiri. Nanti dia akan bilang, ya sudah ibu, kalau karena saya tadi tidak ikut semua, berarti saya bisa minta catatan di tengah, saya catat, saya belajar sendiri. Nah, jadi siswa menemukan sendiri. Buat masalah, temukan sendiri. Itu di situ posisi kita sebagai guru, itu adalah posisi manajer. Dan kalau siswa bisa dengan sendiri, kalau kita terbiasa buat hal seperti itu, saya yakin walaupun mungkin tidak secara seinstan itu anak berubah, tetapi dalam kelas ada orang yang menyadari ini ternyata ada cara baru nih guru kalau ada segala masalah kami rasa nyaman loh karena kami tidak dia langsung dikasih hukum macam-macam, tapi kami buat salah, kami temukan sendiri, kami sendiri. Jadi yang positif itu adalah termasuk segitiga restitusi. Jadi kenapa dikatakan segitiga
Rasa mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau, kalau jelas, oke. Kalau mungkin ada yang mau tanya, Iya. iya sama ya. Iya. Jadi kesepakatan itu semacam peraturan dalam kalimat positif. Keyakinan itu nilainya kita menanamkan semangat pada anak sendiri. Ibu bisa mungkin ada? Iya, mungkin saya mau bilang sedikit tentang keberhasilan kalau di dalam fase ada beberapa anak itu yang tidak mau mengikuti keyakinan pasangan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat dia sehingga dia bisa artinya tertib di dalam Oh ya oke. Jadi ini masalah siswa yang ya, seperti saya bilang tadi itu semuanya butuh proses ya. Jadi saya ibu untuk anak yang tadi ibu bilang sebelum bisa mengikuti kesepakatan kelas, mungkin kita bisa lakukan pendekatan tadi kita sebagai seorang manajer dalam pendekatan alasannya kenapa kau selalu melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, tanya saja alasannya apa. Mungkin saja ada sesuatu yang ingin satu kurang setuju dengan kesepakatan. Contohnya nih, makanan pada saat jam istirahat misalkan bisa di ibu ya, tak ada lambung ibu harus ngemil terus pada saat. Coba ibu lakukan tindakan tadi sampai dari segitiga situasi. Coba ibu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada ibu. Terima kasih buat Ibu Yanti dengan Ibu Vivi yang telah memberikan materi yang begitu bagus, memberikan pemahaman kita sebagai guru yang baik, di mana di situ ada kunci motor kita, di mana kita yang tentunya kita sebagai pembuku, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau, harapan kita bisa menjadi seorang manajer yang baik. Untuk sekian dan terima kasih buat Ibu Vivi dan Ibu Yanti yang sudah memberikan materi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan berkata kotor. Oke, tadi yang buat kalimat jangan berkata kotor, kalimat positifnya adalah ya dari anda jangan salah bahasa kotor atau kata-kata kasar. Kalimat berbicara yang sopan, hilang kemuliaan kata kemas. Kalau kalimat positifnya adalah berbicara tentang